Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mai Maulani dan nanti akan ada rekan-rekan saya. Ada Ibu Iis Pika Priscila, Ibu Hisni Fadilati, Ibu Sintia Saputri, Ibu Mega Rahmawati, dan Ibu Desti Lini. Kami mahasiswi program Profesi Guru Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022 di Universitas Siliwangi. Dalam video ini, saya dan rekan-rekan akan menyampaikan dan menjelaskan visi guru profesional. Visi guru profesional kelompok kami adalah menuntun peserta didik agar memiliki kemampuan berpikir yang unggul, kepekaan lingkungan yang baik, serta menjadi teladan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang melatar belakangi visi tersebut adalah pernyataan dari Ki Hajar Dewantara, yakni maksud dari pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat yang terdapat dalam diri anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai pendidik, kita tidak dapat menentukan dan memutuskan. Sebagai pendidik, kita hanya dapat menuntun dan mendampingi peserta didik agar dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Saya Iis Pika Priscila. Saat ini saya akan memaparkan mengenai poin pertama yang telah tertuang dalam visi kelompok kami, yaitu mengenai kemampuan berpikir yang unggul. Kemampuan berpikir yang unggul berarti kemampuan berpikir yang lebih tinggi, baik, cakap, dan juga kuat. Melalui proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, kemampuan berpikir seperti kritis, logis, ataupun kreatif dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Dengan perkembangan yang senantiasa terjadi ini, berarti peserta didik telah memiliki pola pikir atau mindset untuk terus bertumbuh. Kemampuan berpikir ini sangat penting dimiliki oleh peserta didik. Karenanya, peserta didik dapat memecahkan masalah secara lebih sistematis dan juga berkelanjutan. Apalagi saat ini ketika pembelajaran yang menitik beratkan pada prinsip kontekstual, maka pembelajaran tidak semata-mata diarahkan pada penguasaan konsep saja, namun juga diperlukan kemampuan berpikir. Untuk itu, kemampuan berpikir ini menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan, tapi harus juga menjadi suatu tujuan demi terselenggaranya pembelajaran yang berkualitas untuk peserta didik. Saya Hisni Fadilati, saya akan menjelaskan mengenai salah satu visi kelompok kami, yaitu memiliki kepekaan terhadap lingkungan yang baik. Memiliki kepekaan terhadap lingkungan yang baik, yaitu kami akan selalu menuntun, memberi contoh, mengarahkan peserta didik agar menjadi insan yang mudah memahami, menyadari, dan tergerak dengan keadaan lingkungan sekitar. Seperti kita ketahui, lingkungan memiliki dua komponen, yaitu komponen hidup dan tak hidup. Sehingga diharapkan peserta didik dapat menjaga, melestarikan, dan mengelola dengan bijak sumber daya alam yang ada di bumi ini. Selanjutnya, peserta didik dapat menjalin hubungan yang baik antar manusia, sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya Sintia Saputri, di sini saya akan menjelaskan mengenai kata teladan yang ada pada visi yang telah kami buat. Jika merujuk pada pengertian, teladan merupakan sesuatu yang dapat kita contoh maupun kita patuhi, baik itu dari perlakuan, sifat, maupun perbuatan. Dalam hal ini, teladan yang diharapkan adalah siswa mampu memahami sekitar, artinya ia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kemudian dia mampu tahu bagaimana cara ia bersikap di masyarakat. Maka hal ini pendidik harus memberikan bimbingan maupun bekal yang baik untuk peserta didik dalam bersikap. Yang mana hal ini selaras dengan dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa ada dua dasar pendidikan untuk anak, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam ini berhubungan dengan sifat dan lingkungan di mana anak itu berasal. Artinya sebetulnya peserta didik sudah memiliki sifat dan karakter masing-masing yang tidak harus dihapuskan oleh seorang pendidik, tetapi dibimbing dan diarahkan kepada sifat-sifat yang baik. Lalu yang kedua adalah kodrat zaman, yang mana pendidik diminta untuk memberikan bekal keterampilan agar peserta didik mampu bertahan di zaman sekarang dan dapat berkarya serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Saya Mega Rahmawati akan menjelaskan mengenai profil pelajar Pancasila.
Profil pelajar Pancasila itu sendiri merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Terdapat 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia dengan dimensi profil ini, mereka yaitu yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia akan mengamalkan ajarannya dan kepercayaan yang dianutnya sehingga dia dapat menerapkan pemahaman-pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 5 elemen kunci dalam dimensi ini, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kelima kunci elemen tersebut sangat berkontribusi dalam menjadikan pelajar Indonesia sebagai pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia dengan dimensi profil ini, mereka akan memiliki identitas diri yang matang dan mereka akan mewujudkan atau menunjukkan diri sebagai representasi budaya luhur bangsa, dan mereka akan tetap berpikiran terbuka dalam keberagaman budaya daerah, nasional maupun global. Terdapat elemen kunci dalam dimensi ini, yaitu mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berkomunikasi dengan sesamanya, dan yang terakhir yaitu refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Kemampuan bergotong royong ini merupakan kemampuan untuk melakukan kerjasama atau kegiatan secara bersama-sama yang nantinya ketika kita bergotong royong, semua kegiatan akan berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Nah, pelajar dengan dimensi profil ini, mereka akan memiliki atau mampu untuk berkolaborasi dengan orang lain dan secara proaktif dapat mengupayakan agar tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, elemen kunci dalam dimensi ini yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk dimensi yang lainnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Desti Dini Ardianti. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai dimensi profil pelajar Pancasila. Yang keempat yaitu dimensi mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Elemen dari bagian ini yaitu terdiri atas kesadaran akan diri, situasi yang dihadapi, dan regulasi diri. Untuk yang kelima yaitu dimensi menalar kritis, di mana pelajar yang menalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik secara kualitatif dan kuantitatif, lalu membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, dan menyimpulkannya. Elemen dari dimensi ini yaitu memperoleh dan memproses informasi serta gagasannya. Yang kedua yaitu menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga merefleksi pemikiran serta proses berpikir dan membuat keputusan. Yang keenam yaitu dimensi kreatif, di mana pelajar yang kreatif ini pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan karya yang orisinal, yang bermanfaat, berdampak, dan bermakna. Elemen dari dimensi ini yaitu pelajar mampu menghasilkan suatu gagasan yang orisinal serta mampu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Sekian penyampaian dan penjelasan visi dari kami. Kami terbuka atas saran dan masukan dari rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.